Sekarang banyak S1, S2 ya menganggur sangat banyak. Sebenarnya itu harusnya tidak terjadi, harusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultra TV. Hari ini inilah podcast bekerja sama dengan media. Inilah Kendari.com dan juga Sultra TV kembali hadir menyapa Anda. Dan pada hari ini, podcast untuk edisi hari ini kita lebih banyak berbicara tentang generasi muda. Kenapa? Karena hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Nasir Effendi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya panggilnya Nasir aja ya? Ya, boleh. Kayak gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, pertama kali ke Kendari? Ini yang kedua. Kedua kali ya, yang kedua. Oke. Baik, nah kalau hari ini, podcast hari ini, kita mungkin lebih banyak berbicara generasi milenial ini bisa apa sih di era sekarang ini. Nanti juga Mas Effendi bisa memberikan gambaran seperti apa eksistensi dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, sebelumnya Mas, saya mau nanya dulu nih, kalau secara umum Mas Effendi melihat generasi muda hari ini gimana Mas? Secara umum saya melihat generasi sekarang sangat problematik ya, sangat memiliki banyak hambatan sekaligus peluang gitu. Jika bisa memaksimalkan peluang itu sangat luar biasa, tapi di sisi lain jika tidak bisa memanfaatkan peluang itu juga menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Dan sekarang tantangannya sangat berat. Sekarang pemuda sekarang dihadapkan dengan situasi yang serba mudah. Iya. Serba mudah, serba cepat, kemudian serba instan, dan itu mempengaruhi pola pikir anak-anak muda, sehingga mindset cepat jadi, Iya, betul. sehingga yang namanya proses yang membutuhkan waktu itu dipangkas gitu. Dengan berbagai cara. Gitu. Akibatnya bisa menjadikan anak muda memiliki pemikiran yang itu jangka pendek, Yang instan, mudah pragmatis, tidak memiliki gagasan, pengen cepat tapi tidak melalui proses yang sangat lama. Ini berlaku dalam hal apapun, dalam studi, dalam karir, membangun jaringan, membuat gagasan, ingin yang cepat karena dituntut serba cepat, tapi tidak diiringi dengan pembelajaran yang itu matang, proses yang matang. Nah, ini juga mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti dengan kata lain generasi sekarang ini challenge-nya ya kurang ya begitu ya, sepakat ya, kurang ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang saya sampaikan kepada Mas Nasir yang yang cukup mendapatkan perhatian juga ya sebenarnya dari semua pihak. Bagaimana posisi mahasiswa untuk sebagai social control terhadap kebijakan pemerintah. Itu menarik. Tentu IPM di sini sebagai CSO ya, Civil Society, organisasi yang berdiri, kalau IPM itu berdiri di bawah naungan Muhammadiyah, anaknya Muhammadiyah di sini. Di sisi lain IPM juga menjadi organisasi kepemudaan di tingkat pelajar bersama dengan teman-teman yang lain, IPNU, IPPNU, PII, GSNI, Persis dan lain-lain gitu. Tentu ketika melihat sejarah itu sangat jelas bahwa terutama di era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, jelas peran IPM dengan peran social control itu tidak bisa diragukan lagi. Sejarah seperti itu. Lalu sekarang seperti apa? Sekarang tentu tetap. Kemarin IPM mengkritik kebijakan dari RUU Sidiknas dari pemerintah, Mendikbud jelas gitu. Karena RUU Sidiknas itu kurang melibatkan masyarakat dan juga ada pasal yang itu juga memiliki indikasi untuk mengurangi kinerja pemerintah dalam aspek pembiayaan dan menitik beratkan pada masyarakat, sehingga pemerintah kurang memberikan perannya dikurangi, peran masyarakat dinaikkan. Beban masyarakat dan dinaikkan. Ada pasal seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kemarin juga soal dana BOS. Kita juga sudah bersuara di media-media soal dana BOS yang itu untuk beberapa sekolah yang dihilangkan. Ya. Padahal dana BOS itu ya untuk semua sekolah, terutama sekolah-sekolah yang itu dirasa memiliki indikator masih rendah, masih kurang mampu, yang harus dibantu. Tapi dana BOS
memiliki kriteria tertentu, sehingga sekolah-sekolah yang tadi itu tidak bisa mendapatkan dana bos. Itu dua hal yang kemarin itu, dan terus ya, PPIPM akan terus gaungkan dalam soal isu pendidikan seperti itu. Kita tidak tentu kolaborasi pasti dengan pemerintah, apa yang program yang bagus kita dukung, tapi apa yang menjadi itu harus diberikan kritikan, itu kita tidak bisa diam seperti itu. Oke, termasuk aksi turun ke jalan ya? Ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini pernah tidak ada kebijakan yang kita tahu ya, Muhammadiyah itu kan merupakan organisasi yang sangat besar ya di Indonesia begitu, dan memang fokusnya ke dunia pendidikan begitu ya. Nah, sejauh ini terkait dengan beberapa masalah yang Mas Nasir tadi sampaikan, kritikan terhadap pemerintah dari aspek pendidikan ya, ada tidak rekomendasi atau rekomendasi dari ikatan pelajar mahasiswa Muhammadiyah terhadap pemerintah? Tentu ada. Itu kita merekomendasikan, karena di PPIPM sekarang juga ingin berfokus pada daerah-daerah 3T. Tentu pemerintah harus memperhatikan pendidikan yang itu di luar Pulau Jawa itu pasti, dan terutama di daerah yang terluar, tertinggal, terdepan itu harus diperhatikan secara penuh. Tentu yang kedua adalah disparitas ya, pemerataan akses pendidikan. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu akses saja, akses dari pusat ya, dari Jakarta bisa sampai turun ke daerah, itu menjadi PR yang utama kayak gitu. Jangan sampai ada anak-anak muda yang itu tidak bersekolah. Nah, kalau ada anak muda yang tidak bersekolah, pasti IPM akan sangat bersuara di sana. Itu visi besar IPM, jangan sampai ada anak muda yang nganggur, yang tidak bersekolah, sampai ada kendala sekolah. Dimanapun pemerintah harus bisa turun tangan kayak gitu. Karena dengan membiarkan mereka tidak bisa bersekolah, maka sama saja menghadirkan penjajahan yang kedua, yang ketiga atau yang berikutnya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah beasiswa. Pemerintah harus bisa memberikan beasiswa untuk semua aspek kalangan yang tidak mampu berprestasi, untuk kalangan aktivis, semuanya itu harus diberikan kepada seluas-luasnya, untuk terutama di luar Pulau Jawa, beasiswa untuk bisa menengahi atau menengarai dari berbagai disparitas dan akses pendidikan tadi itu. Dan jangan hanya berfokus pada standarisasi, tapi juga harus fokus pada problem inti dari setiap sekolah, anak-anak muda, soft skill, dan juga hilirisasi antara pasca sekolah dengan dunia pekerjaan, itu juga harus dipastikan betul-betul. Oke. Nah, kalau kita melihat peran pendidikan itu kan sangat penting, artinya berkualitas tidak hanya suatu generasi, bergantung dari aspek pendidikannya begitu. Nah, dan pendidikan selalu mendapatkan sorotan, tidak hanya dari mahasiswa IPM, tetapi juga organisasi-organisasi lainnya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana IPM menilai pendidikan hari ini, termasuk distribusi atau adanya gap fasilitas antara di daerah di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di Sulawesi? Dulu sangat merasakan. Kita berbicara soal menteri pendidikan kita itu sempat diberitakan ya, jarang atau sempat tinggal di Singapura beberapa bulan atau beberapa tahun itu pada waktu pandemi, itu sangat meresahkan gitu. Pemerintah yang kurang turun, menteri yang kurang memperhatikan, belum bisa melihat realitas sebenarnya dari masyarakat itu, apalagi sampai ke luar Pulau Jawa, di Sulawesi dan lain-lain. Itu menjadi notis bahwa pendidikan masih dinikmati atau dikonsumsi oleh hanya beberapa kalangan saja kayak gitu. Nah, maka diperlukan kehadiran juga dari berbagai pulau itu tadi menjadi perwakilan. Bagaimana PR-nya adalah apa yang dari pusat Jakarta ini tetap bisa sampai kan gitu. Nah, sekarang kan terputus di sana. Nah, maka pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas, akses, beasiswa dan lain-lain itu bisa sampai turun ke daerah. Buku kalau tidak, buku-buku di Perpusnas itu sangat banyak buku. Maka harus diperhatikan, apalagi Perpusnas dari Sulawesi orangnya, itu sangat harus banyak diberikan ke sana kayak gitu. Nah, maka pemerintah harus banyak turun ke daerah, terus harus banyak turun ke lapangan. Jangan terlalu banyak di belakang
PC atau laptop kayak gitu. Jangan menjadi menteri meja lah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Harus banyak lapangan karena apa yang dilihat dari sisi atas dan dari sisi bawah itu jelas sangat berbeda. Gitu. Itu. Tapi kalau menurut Mas Nasir sendiri, sejauh ini kritikan apa yang mewakili generasi milenial yang disampaikan kepada pemerintah? Kira-kira apa poin pentingnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah, tidak hanya dari aspek pendidikan, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang cukup meresahkan generasi milenial hari ini? Ya sangat meresahkan bagaimana pemerintah sekarang itu masih berfokus pada hal-hal yang itu sifatnya jangka pendek menguntungkan dan jangka pendek dan sifatnya populis, kuantitatif yang berhubungan dengan angka jumlah yang besar gitu. Padahal bicara sekarang milenial, anak muda sekarang itu sudah mendekati 50% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, maka ini aset berharga ketika tidak diperhatikan, maka ini menjadi bombardir sendiri bagi pemerintah. Cepat atau lambat, milenial itu memiliki karakteristik yang itu random, sulit diprediksi gerakan-gerakannya, apapun bisa terjadi. Sekarang di media sosial ada apa, besok tidak bisa terprediksi, akan menjadi hal apa. Nah, maka ketika tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan ada suatu kekagetan di negara kita. Saya tidak tahu apapun itu. Tapi menjadi diprediksikan ya, begitu. Oke. Semacam ada banyak anarko, kekerasan, tindakan kriminal. Itu sebenarnya anak muda sebagai korban sebenarnya, bukan sebagai pelaku dalam posisi ini. Korban dari tadi kurangnya perhatian akan fasilitas. Kenapa ada beberapa penelitian menunjukkan anak muda yang kekerasan karena tidak ada ruang apresiasi dan ruang aktualisasi diri. Gitu. Taman bermain kurang, taman olahraga kurang, tempat di mana berolahraga juga kurang karena banyak diberikan gedung-gedung tinggi, sehingga ruang untuk mengekspresikan ya, yang seni juga seni kurang kayak gitu. Karena dibuat oleh gedung-gedung atau hal-hal yang itu sifatnya ya menguntungkan untuk pemerintah saja kayak gitu. Yang anak-anak muda yang hal seperti itu jangan diperhatikan. Nah, maka pemerintah harus memastikan bahwa jangan sampai ada sekarang banyak S1, S2 ya menganggur sangat banyak. Sebenarnya itu harusnya tidak terjadi, Harusnya kan setelah lulus dengan jumlah SDM sumber daya manusia dengan jumlah SDA sumber daya alam itu sangat-sangat bisa kayak gitu untuk mengelola negara ini menjadi negara yang besar gitu. Hanya saja ada beberapa hal yang keran-keran yang sengaja ditutup di sini. Nah, maka harus dibuka sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, maka paling tidak gitu. Dengan program pemerintah itu teman-teman bisa mendapatkan ya paling tidak bisa memiliki anggaran buku lah, belajar buku 1 bulan 1 juta misalkan, agar teman-teman bisa belanja buku itu seperti belanja sayur lah kira-kira kalau di Cina kayak gitu. Saya mendambakan seperti itu, Sekarang kan mahasiswa malas baca ya. Mendambakan seperti itu. Belum lagi perpustakaan. Kan sekarang sekolah-sekolah atau kampus-kampus itu bahkan lebih bagus masjidnya daripada perpustakaannya. Ya tidak salah, tapi memang ya karena sekolah fokusnya pendidikan, buku diperbanyak, buku-buku yang lama-lama, nah itu sangat-sangat kurang di sana, kayak gitu. Itu sih. Literasi ya, paling pentingnya itu literasi sendiri. Tapi kalau yang tadi Mas Effendi, Mas Nasir mengatakan bahwa seharusnya tidak ada generasi muda kita yang lulusan S1 ataupun S2 itu menjadi pengangguran gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan maraknya masuknya tenaga kerja luar sehingga mempersempit ruang bagi lulusan kita untuk bekerja atau seperti apa pandangannya? Tentu ada. Saya pernah mengatakan beberapa forum, jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri atau di rumah sendiri. Itu akan diprediksi. Sudah banyak sebenarnya. Sekarang bukan lagi tanda-tanda, sudah banyak yang sudah masuk di daerah saya. Sudah banyak pekerja-pekerja imigran-imigran
orang-orang luar negeri ya dari Datang. Cina dan lain-lain yang sudah bekerja di Indonesia gitu. Karena kebijakan neoliberal ya, ekonomi pemerintah yang membuka peluang terkoneksikan satu sama lain. Untungnya atau positifnya adalah ketika kita bisa bekerja juga ke luar negeri gitu. Tapi berapa banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan orang luar negeri yang itu bekerja di Indonesia gitu. Itu sangat-sangat timpang. Nah, maka ada semacam ya tadi ya bentuk penjajahan baru ya, penjajahan baru yang tidak sadar gitu. Kalau dulu penjajahan secara fisik gitu, jelas perang. Kalau sekarang penjajahan secara pikiran, ekonomi, pendidikan gitu, dengan banyaknya dosen dari luar negeri, memang terlihat bagus gitu kan. Tapi juga di sisi lain kita juga harus menuntut diri, mempercepat ekskalasi diri, meningkatkan kualitas, tapi juga memastikan jangan sampai slot-slot atau spot-spot yang harusnya itu memang untuk orang Indonesia gitu. Jangan sampai itu diisi oleh orang-orang yang di luar kayak gitu. Bahwa memang ada spot-spot yang itu beberapa orang Indonesia yang belum bisa memaksimalkan karena memang juga secara pendidikan juga kurang. Tapi jangan sampai itu menjadi diperbanyak gitu. Tapi bagaimana ya yang belum secara scaling up ini harus terus di-upgrade sama pemerintah kayak gitu. Nah, itu karena tidak menutup kemungkinan gitu. Ke depan semua slot-slot penting di negeri kita itu akan dikuasai oleh luar negeri gitu ya, karena faktor pertama, faktor memang satu karena dari diri kita yang memang kurang, atau faktor eksternal yang memang kebijakan pemerintah yang memang perlu dengan orang-orang sana kayak gitu. Tapi ya memang memegang kunci ini kebijakan gitu, mau kita bekerja sekeras apapun gitu ya, memiliki kualitas diri setinggi apapun, tapi kalau pemerintah tidak membukakan keran-kerannya ya sama saja kayak gitu. Berarti saya kira pemerintah juga punya dasar ya, karena memang generasinya masih low skill gitu ya, atau gimana? Nah, memang sengaja di low skill kan? Memang disetting untuk low skill atau memang itu saya kira perlu. Sebenarnya semua bisa, kita memiliki power, pemerintah memiliki power untuk bisa meningkatkan taraf harkat martabat hidup masyarakat Indonesia, sangat-sangat punya. Atau mungkin kita kurang percaya diri atau bagaimana? Ya dua hal gitu ya, dua hal. Kalau bicara kemiskinan ya ada struktural, kultural. Nah, karena malas atau karena kebijakan kan dua-duanya. Maka yang bisa kita lakukan di sini ya tadi kan fungsi IPM kan dua, mengontrol kebijakan dan meningkatkan mengupgrade skill dari para anggota-anggotanya. Jadi peran ini harus imbang gitu di sini. Dan sejauh ini sudah ada output tidak yang sudah dilakukan? IPM kan punya program nih secara nasional ya begitu. Nah, sejauh ini outputnya sudah nampak tidak dari aplikasi program-program yang dijalankan oleh IPM? Ada, tentu. Kita memiliki aplikasi dan platform yang itu juga memiliki multifungsi, namanya My IPM gitu. My IPM ini fungsinya sebagai tidak hanya untuk aktivitas organisasi, tapi juga untuk aktivitas sehari-hari, mulai e-wallet, pembayaran dan lain-lain juga bisa melalui My IPM di sana. Nah, yang tadi programnya demo tadi, teman-teman itu bisa menjadikan My IPM ini sebagai ruang bekerja, ruang aktualisasi diri dari bidang IT. Yang itu tentu bicara alumni juga sangat banyak alumninya. Salah satu alumni IPM yang sekarang berkarir di politisi itu ada. Gitu. Dan yang terakhir nih, Mas Nasir, apa yang Mas Nasir ingin sampaikan kepada seluruh generasi muda Indonesia hari ini? Para teman-teman sekalian, dulu pernah seorang tokoh ya, seorang sufi gitu, mengatakan saya ingin melakukan sebuah perubahan dunia gitu. Perubahan dunia, kemudian di umur 10 tahun, kemudian di umur 20 tahun tidak terjadi apa-apa gitu. Di umur 30 tahun seorang itu mengatakan, ya sudah, karena saya tidak bisa merubah dunia, saya ingin merubah negara saya saja. Di umur 30 tahun tidak terjadi apa-apa gitu. Di umur 40 tahun tidak ada perubahan, saya ingin merubah wilayah saja, wilayah distrik lokal saya saja gitu. Di umur 50 tahun tidak terjadi apa-apa. Di umur 60 tahun pemuda itu ingin melakukan perubahan di kampung saja, di kampung saya tinggal, tempat saya tinggal. Di umur 70 tahun tidak terjadi apa-apa.
di umur 70 tahun pemuda itu melakukan sebuah penyadaran. Seandainya saya melakukan perubahan di diri saya sendiri gitu, maka di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya sudah bisa melakukan perubahan di tingkat wilayah, desa, negara, bahkan dunia gitu. Artinya apa? Sebesar apapun perubahan itu harus diawali dengan diri kita sendiri. Gitu. Maka Allah berfirman dalam suratnya, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu berubah sendiri gitu. Bahwa sesuatu hal di dunia ini akan penuh dengan kekejutan, ketidakpastian, disrupsi. Maka yang bisa kita kontrol adalah bukan keadaan di luar, tapi keadaan diri kita sendiri. Berani untuk berubah. Nah, itu. Maka dengan mengubah diri kita sendiri, kita bisa merubah keadaan kita. Baik. Nah, Mas Nasir Effendi, terakhir yang disampaikan, jangan lupa follow up. Oke. Inilah Kendari, karena yang kita diskusikan hari ini nanti akan disiarkan melalui Sultra TV dan juga kanal YouTube Inilah Kendari. Kami tunggu ya. Ya, siap. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, sudah diskusi kita dengan Mas Nasir Effendi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Sulawesi Tenggara. Terima kasih dan sampai jumpa.